Halo teman-teman semua, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang kembali di Zona Mager. Apa kabar kalian semua? Semoga yang nonton video ini selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Di video kali ini, aku mau menceritakan sebuah kisah yang menurut aku cerita ini benar-benar serem banget, yaitu tentang seorang pemuda yang kembali setelah 2 tahun dinyatakan hilang. Cerita ini aku dapat dari akunnya Payung Hitam, dan semua nama yang ada dalam cerita ini udah disamarin, termasuk nama tokoh dan daerah kejadiannya. Karena di kisah ini, kita akan ngebahas aib sebuah keluarga. Ya walaupun aib, di sini tujuan aku nyeritain ini ke kalian, mana tahu ada pembelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini. Oke lah, seperti biasa langsung aja kita mulai kisahnya. Tapi sebelum itu, buat kalian yang suka dengan kisah atau cerita-cerita seperti ini dan belum gabung dengan kita, boleh banget untuk dukung terus channel ini. Caranya klik subscribe dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Kisah ini dialami oleh Adit yang kejadiannya udah cukup lama, yaitu tahun 2004. Yang mana waktu itu Adit ini tinggal di sebuah kota kecil yang berada di dataran tinggi. Di sini nggak disebutin nama kotanya apa, yang jelas katanya kalau kota ini berada di luar Pulau Jawa. Saat itu Adit ini baru menikah dan punya 1 orang anak. Dan dari kecil Adit ini dibesarkan di kota itu. Tapi sebenarnya keluarganya Adit ini pendatang, karena aslinya mereka ini berasal dari sebuah desa yang jaraknya sekitar 4 jam dari kota tempat tinggal mereka sekarang. Kehidupan keluarga Adit di kota itu terbilang cukup sulit secara ekonomi, yang mana waktu itu Adit ini cuma pekerja panggilan. Jadi misalnya kalau ada yang minta untuk gali sumur atau benerin parabola, nah dari situlah Adit ini dapat pemasukan. Yaitu juga biasanya panggilan dari tetangga-tetangganya. Ya bisa dibilang saat itu Adit ini pengangguran. Padahal sebenarnya keluarga Adit ini punya banyak aset harta, semacam tanah atau lahan perkebunan gitu, tapi berada di desa asalnya. Adit ini selalu bingung kenapa orang tuanya lebih milih ninggalin desa dengan aset yang mereka miliki dan lebih milih tinggal di kota yang sulit mendapatkan pekerjaan. Adit pun juga udah beberapa kali minta izin sama ibunya. Ya waktu itu bapaknya Adit ini almarhum Pak Rudin udah lama meninggal. Jadi Adit minta izin ke ibunya untuk tinggal di desa itu. Karena yang dipikir Adit, daripada tinggal di kota dengan pekerjaan dan penghasilan yang tidak menentu, lebih baik tinggal di desa itu untuk bertani. Karena di sana banyak lahan milik almarhum Pak Rudin yang bisa dimanfaatkan. Tapi ibunya ini selalu ngelarang Adit, bahkan sangat melarang Adit untuk menginjakan kaki di desa itu. Adit bingung dan selalu nanya, tapi ibunya ini selalu ngejawab kalau keluarganya ada masalah dengan warga desa di sana. Ibunya takut jika Adit ke sana, warga desa punya niatan jahat dengan dia. Adit juga selalu nanya penyebab warga desa memusuhi keluarganya, tapi ibunya ini selalu menutupi soal itu. Karena udah capek, akhirnya tanpa persetujuan ibunya, Adit ini ngebawa istri dan 1 anaknya ke desa itu. Yang niat awalnya Adit ini mau mencari tahu di mana letak lahan kebun milik Pak Rudin. Adit berencana mau menetap di desa itu dengan menjadi petani di lahan kebun milik keluarganya. Nah, setelah sampai di desa itu, yang mana desanya ini emang benar-benar desa terpencil yang berada di daerah pegunungan. Desanya juga masih sangat sepi karena hanya ada sekitar 30 rumah yang semua masyarakatnya berprofesi sebagai petani kebun. Semua masyarakat desa di sana ramah dan murah senyum, karena itu akhirnya Adit pun mudah untuk memulai interaksi dengan warga sekitar. Yang niatnya Adit ini mau nanya soal lahan kebun milik Pak Rudin dan mencari kenalan Pak Rudin di desa itu. Karena yang dipikir Adit, siapa tahu masyarakat ini bisa ngasih informasi tentang lahan kebun milik Pak Rudin.
Tapi saat masyarakat tahu kalau Adit ini anak Pak Rudin, mereka yang tadinya ramah dan murah senyum, tiba-tiba menjadi takut dan menghindar dari Adit. Di sini Adit mulai mikir soal yang diceritakan ibunya, kalau keluarganya ada masalah dengan warga. Sepertinya benar-benar ada masalah yang serius. Tapi Adit belum nyoba nyari tahu karena tujuan utamanya bukan menyelesaikan masalah keluarganya. Akhirnya Adit ketemu dengan salah satu warga desa yang bernama Pak Hajir, yang mana Pak Hajir ini dulunya teman baik Pak Rudin. Akhirnya Adit dan istrinya dibawa ke rumah Pak Hajir. Bahkan Pak Hajir mempersilahkan Adit untuk tinggal sementara di rumahnya. Pak Hajir juga ternyata tahu di mana letak lahan kebun milik Pak Rudin, yang niatnya besoknya Adit ini mau dibawa ke beberapa lahan kebun milik bapaknya. Besoknya Pak Hajir dan Adit, mereka berdua pergilah ke lahan Pak Rudin, yang jaraknya 1 jam berjalan kaki dari desa itu. Karena akses ke lahan kebun milik Pak Rudin hanya bisa dengan jalan kaki. Nah, saat mereka sampai ke lahan kebun milik Pak Rudin, ternyata lahannya itu udah banyak rumput dan tanaman liar yang tinggi-tinggi. Karena emang lahannya itu udah gak terurus selama berpuluh-puluh tahun sejak ditinggalkan keluarga Adit. Tapi ada satu hal yang ngebuat Adit ini heran, karena dia ngelihat kresek warna merah yang seolah dijadikan bendera penanda yang berada di perbatasan lahan milik Pak Rudin. Ternyata kresek merah itu emang sengaja dibuat warga untuk sebagai penanda pembatas, karena masyarakat desa gak mau menginjakan kakinya di tanah milik Pak Rudin. Kesannya masyarakat desa seolah kayak begitu takut dengan keluarganya, yang akhirnya Adit ini nanya ke Pak Hajir, kenapa masyarakat desa begitu anti dan takut dengan keluarganya. Awalnya Pak Hajir ini gak mau ngejawab, cuma diem dan mengalihkan ke pembahasan yang lain. Setelah itu mereka pun lanjut lagi melihat lahan lainnya yang masih ada di sekitaran situ. Sambil jalan melihat-lihat, Pak Hajir ini ngejelasin kalau Pak Rudin dulunya orang terkaya di desa itu, punya banyak lahan kebun yang semuanya itu luas-luas. Bahkan Pak Rudin ini sampai ngebangun musola di desa itu yang dia hibahkan untuk masyarakat desa. Tapi setelah itu keadaan musolanya udah terbengkalai selama berpuluh-puluh tahun, karena masyarakat desa gak ada yang mau beribadah di musola itu. Adit pun makin penasaran kenapa sebegitu bencinya masyarakat desa dengan keluarganya. Adit pun nanya yang kedua kalinya dengan Pak Hajir. Tapi Pak Hajir hanya menjawab kalau itu hanya masa lalu. Mungkin nanti masyarakat desa juga mulai terbiasa dengan keberadaan Adit di sini. Setelah mereka melihat-lihat semua lahan kebun milik Pak Rudin, ternyata semua lahannya diberi penanda dengan warga desa. Nah, Adit ini makin kepikiran soal itu. Tapi Adit juga gak begitu berusaha nyari tahu, karena tujuan utama dia hanya untuk mencari tahu di mana lahan milik bapaknya, dan akan dia manfaatkan untuk bertani. Setelah itu mereka baliklah ke desa, dan besoknya Adit ini sendiri pergi ke lahan kebunnya, karena kata Pak Hajir untuk sampai ke lahan kebunnya cuma hanya ngikutin jalan setapak yang biasanya masyarakat desa juga jalan kaki lewat situ. Akhirnya Adit pun jalan dan pergi sendiri untuk memulai membersihkan lahan kebunnya. Sebenarnya Adit juga udah coba untuk nyari bantuan jasa warga yang mau ngebantu dia untuk membuka lahan. Tapi karena Adit gak bisa bayar langsung, jadinya dia ini kesulitan mendapatkan bantuan. Ditambah dia juga udah tercemar karena masa lalu keluarganya di desa itu, yang ngebuat kebanyakan warga takut dengan apapun yang berhubungan dengan keluarganya Adit ini. Nah, soal itu nanti di akhir aku jelasin kenapa warga desa ini sebegitu takut dan bencinya dengan keluarga Adit. Singkat cerita, Adit mulai berjalan ke lahan kebunnya yang melewati perkebunan warga. Setelah sejam berjalan, Adit ini mulai ngerasa aneh dengan situasi di sekitar. Karena semakin lama dia jalan, dia merasa kalau suasananya beda dengan yang kemarin dia lewatin dengan Pak Hajir. Padahal
Adit jalan yang hanya ngikutin satu-satunya jalan setapak. Di sini Adit udah merasa tersesat karena dia ada di situasi yang sama sekali asing. Akhirnya Adit ini putar balik, jalan ke arah desa. Nah, setelah jalan balik, Adit benar-benar ngerasa aneh karena dia ketemu dengan batang pohon yang tumbang yang nutupin jalan setapaknya. Pohonnya ini bukan pohon yang baru tumbang, yang kelihatan kalau pohon itu udah lama tumbang dan nutupin jalan. Pohonnya juga nggak gitu gede, ya masih bisa lah dilewatin. Masalahnya, saat sebelumnya dia lewat, sama sekali dia ini nggak ketemu pohon tumbang yang nutupin jalan. Padahal jalan itu yang tadi barusan dia lewatin. Karena Adit ini putar balik yang artinya ngelewatin jalan yang beberapa menit yang lalu dia lewatin. Tapi setelah terus jalan yang ngikutin jalannya, Adit ini kaget karena ngedengar suara air terjun. Dia terus jalan dan ternyata jalan setapak itu emang ngarah ke air terjun. Yang buat Adit ini heran, ini sama seperti pohon tadi. Karena sebelumnya dia sama sekali nggak ngelihat ada air terjun. Bahkan kemarin pun saat dia jalan dengan Pak Hajir, Adit ini sama sekali nggak ketemu dan lihat ada air terjun. Yang dipikirkan Adit waktu itu, kalau dia ini makin jauh tersesatnya. Tapi saat Adit ngelihat air terjunnya, dia benar-benar takjub karena air terjunnya yang emang benar-benar indah. Yang dia sendiri gak nyangka di balik desa ini ternyata ada air terjun seindah itu. Karena waktu itu udah menjelang siang, Adit akhirnya berhenti sejenak di air terjun, sekaligus berhenti makan siang sambil menikmati keindahan alam yang persis di hadapan dia. Setelah makan, Adit ngelihat-lihat sungai yang emang sungainya itu jernih banget, yang akhirnya Adit ini mutusin buat mandi di sungai itu. Nah, saat dia ini nyelam untuk membasahi kepalanya, di dalam air samar-samar Adit ini ngedengar suara tangisan wanita. Dia pun di situ langsung kaget dan Adit langsung ngeluarin kepalanya dari air dan suara itu hilang. Yang seolah suara itu berasal dari dalam air. Adit sempat ngerasa kalau mungkin itu cuma perasaannya. Akhirnya dia nyoba lagi masukin kepalanya ke air dan Adit langsung bangun dan keluar dari sungai itu. Karena ternyata dia emang benar-benar dengar suara teriakan wanita di dalam air. Dia juga ngerasa suara itu familiar, tapi dia nggak tahu itu suara apa. Akhirnya karena udah takut, Adit pun langsung pakai baju dan pergi lanjutin perjalanannya yang ngikutin jalan setapaknya yang emang terputus di sungai itu. Tapi di sungai itu semacam ada jembatan, tapi lebih tepatnya bukan jembatan karena cuma sebatang pohon besar yang seolah digunakan warga untuk menyeberang sungai. Karena di seberang sungai, jalan setapaknya ini masih berlanjut. Dia terus ngikutin jalannya, lalu gak lama kemudian, Adit ini mulai tenang karena ngelihat ada asap. Dia pun coba nyari sumber asapnya, yang ternyata asapnya ini bersumber dari satu gubuk, dan di sana juga ada seorang bapak-bapak petani yang sedang duduk di hadapan api. Nah, Adit coba nyamperin bapak-bapak petani itu, yang niatnya mau basa-basi dan nanya jalan pulang ke desanya. Tapi saat Adit nanya arah ke desa, bapak petani itu malah nawarin Adit makan siang. Ya jadi karena sebelumnya Adit udah makan dan masih kenyang, dia pun nolak secara sopan ajakan bapak petani itu. Lalu bapak petani itu jawab yang buat Adit ini heran, karena dia bilang gini, "Ayolah makan. Sudah saya siapkan makanan untuk Nak Adit." Nah, di situ Adit ini heran, yang seolah-olah bapak petani itu udah nunggu dia dan dia juga tahu nama Adit. Padahal sebelumnya Adit ini belum ngasih tahu namanya. Di sini Adit masih mikir, mungkin aja bapak petani ini juga sama kayak Pak Hajir, yaitu teman bapaknya dulu. Tapi di situ Adit ini benar-benar ngerasa aneh dan sangat aneh. Yang akhirnya mau nanya pun dia ini gak berani. Lalu bapak petani itu ngajak Adit masuk ke gubuknya untuk makan. Dan di situ Adit ini sangat kaget karena dia ngelihat makanan yang udah disiapkan 2 porsi,
yang benar-benar udah siap di piring. Makanannya juga sedikit aneh dengan situasi rumah gubuk yang berada di tengah-tengah hutan dan perkebunan, tapi makanannya yang ada di dalam gubuk bapak petani itu benar-benar makanan mewah hingga lengkap dengan buah-buahan seperti anggur, apel, dan jeruk. Makanannya juga benar-benar enak hingga Adit ini benar-benar lahap makannya. Nah, saat sedang makan, bapak petani itu tiba-tiba ngomong yang ngebuat Adit bingung karena sama sekali nggak ngerti maksud perkataannya apa. Jadi bapak petani itu ngomong gini, Bapakmu tidak menepati janjinya. Sekarang semua yang dimiliki bapakmu bukan milik kalian lagi. Nah, di situ Adit benar-benar kebingungan maksudnya apa. Hingga Adit ini memberanikan diri untuk nanya maksudnya apa. Tapi bapak petani itu kembali ngulangin ucapannya. Bapakmu tidak menepati janjinya. Berulang kali bapak petani itu ulangin kalimat itu berkali-kali. Tapi Adit sama sekali gak ngerti. Yang akhirnya Adit pun gak berani nanya lagi. Dia hanya mengangguk seolah mengerti maksud dari bapak petani itu. Setelah selesai makan, bapak petani itu mempersilahkan Adit pulang ke desanya, yang katanya ikutin aja jalan setapak itu, nanti akan tiba di desa. Nah, Adit pun pamit dan lanjutin perjalanannya dengan ngikutin jalan setapak itu. Dia terus jalan dan gak lama kemudian saat itu udah sore. Akhirnya Adit pun sampai di desa. Nah, pas sampai di desa, Adit ini berpapasan dengan salah satu warga. Tapi saat warga itu ngelihat Adit, dia benar-benar ketakutan kayak ngelihat hantu, yang akhirnya warga itu pun lari ketakutan. Gak lama kemudian, Adit ini didatangi dengan kerumunan warga yang semuanya histeris ngelihat Adit, yang akhirnya dia ini dibawalah ke rumah seorang ustaz. Karena di desa itu, biasanya kalau ada masalah yang berkaitan dengan hal-hal gaib, ustaz itu selalu dipercaya warga untuk membantu menyelesaikan masalah. Awalnya Adit juga bingung, tanpa basa-basi dia langsung dibawa warga ke rumah Pak Ustaz. Di sana Adit didudukan yang mana jadi tontonan warga yang berkerumun melihat Adit. Ternyata alasan warga ngebawa Adit ke rumah Pak Ustaz karena Adit ini udah hilang selama 2 tahun. Yang saat itu istri dan anaknya pun udah balik lagi ke kotanya karena Adit ini tidak ditemukan. Jadi ceritanya saat itu Adit pergi sendiri ke lahan kebunnya. Dia ini gak kembali lagi hingga dia dinyatakan hilang tersesat di hutan. Karena itu keluarga Pak Hajir dan dibantu beberapa warga termasuk Pak Ustaz juga udah mencari Adit hingga menelusuri hutan. Tapi hingga berminggu-minggu Adit ini gak ditemukan. Dan karena udah lama berminggu-minggu Adit gak ditemukan, istrinya seolah pasrah kalau Adit ini udah gak ada. Hingga istrinya pun balik ke kotanya tanpa Adit. Hingga setelah 2 tahun Adit ini hilang, yang mana warga juga udah mulai lupa dengan kejadian itu. Tiba-tiba Adit ini kembali dengan keadaan yang segar, yang sama sekali gak terlihat kalau dia dalam keadaan kritis. Karena biasanya orang yang bertahan hidup di hutan atau tersesat di hutan pasti keadaannya sangat kritis. Tapi Adit ini benar-benar normal, layaknya orang yang baru pulang dari kebun. Tapi yang dirasakan Adit, kalau dia ini tersesat cuma sehari. Dan betapa kagetnya Adit saat itu, saat dia sedang ada di rumah Pak Ustaz, itu udah tahun 2006. Padahal saat dia ke lahan kebunnya, itu di tahun 2004. Nah, dengar penjelasan Adit, akhirnya Adit ini dibawalah ke rumah Pak Hajir. Di sana Adit, Pak Hajir dan Pak Ustaz mau mencari tahu sebenarnya apa yang dialami Adit. Di situ juga Adit menceritakan secara rinci apa yang dia alami. Seperti kalau dia ini tersesat, ketemu air terjun hingga ketemu bapak-bapak tua yang ada di gubuknya. Dengar soal air terjun, Pak Hajir dan Pak Ustaz langsung ingat sama satu hal, yaitu Pak Rudin, bapaknya Adit. Karena di desa mereka sebenarnya gak ada air terjun. Tapi di desa mereka ada air terjun yang persis seperti yang dilihat Adit.
Tapi air terjun itu nggak kasat mata. Cuma orang tertentu yang bisa melihatnya. Nah, karena Adit udah ngelihat air terjun itu, Pak Hajir pun terpaksa menceritakan soal Pak Rudin, yang sebenarnya Pak Hajir ini nggak mau menceritakan soal itu, karena itu emang aib. Dan Pak Hajir juga tahu kalau keluarganya Adit ini udah berusaha menutupi soal itu selama berpuluh-puluh tahun. Tapi kali ini Pak Hajir terpaksa, yang akhirnya Pak Hajir pun menceritakan semuanya kepada Adit. Karena air terjun itu kuat hubungannya dengan almarhum Pak Rudin. Jadi dulunya, jauh sebelum Adit ada dan Pak Rudin masih menjadi warga desa di situ, Pak Rudin emang dikenal dengan orang terkaya di desa. Pak Rudin juga dikenal sangat baik, dermawan yang sama sekali nggak sombong. Tapi Pak Rudin mendapatkan kekayaannya dengan cara yang salah. Karena Pak Rudin melakukan pesugihan yang menumbalkan janin dari istrinya, yaitu ibunya Adit, yang berusia lebih dari 6 bulan. Dan ini terjadinya di tahun 70-an. Menurut masyarakat, yang juga hal itu udah beberapa kali dilakukan Pak Rudin, yang akhirnya pesugihan itu terbongkar, yang semua masyarakat tahu dan resah karena itu. Nah, soal air terjunnya, jadi setiap istrinya Pak Rudin keguguran, beberapa hari sebelumnya istrinya ini selalu mimpi dan ngidam air terjun, yang awalnya itu seolah penanda akan terjadinya keguguran. Dan sehari sebelum istrinya keguguran, Pak Rudin selalu pergi dan gak ada di rumah. Tapi ada beberapa masyarakat desa yang bisa ngelihat ada aura lain yang berbentuk air terjun di wujudnya Pak Rudin. Masyarakat yang bisa ngelihat air terjun itu emang ada yang berada di hutan. Pak Rudin telah mempersembahkan janin bernyawa dari istrinya ke air terjun itu untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Hingga akhirnya semua masyarakat desa tahu dan keluarga Pak Rudin disudutkan oleh kebanyakan warga. Hingga akhirnya Pak Rudin menghentikan persekutuannya dengan jin. Nah, tapi menghentikan persekutuan gak semudah itu. Karena yang awalnya jin yang sebagai sekutunya saat itu berubah yang menjadi musuhnya. Karena setelah itu Pak Rudin ini mulai diserang penyakit-penyakit aneh. Dan itu terjadinya saat Adit baru lahir. Karena itu Pak Rudin ini pindah dan kabur dari desa itu ke sebuah kota kecil di mana Adit ini dibesarkan. Hingga setelah lama menahan sakit yang tidak pernah sembuh, yang saat itu udah menetap di kota, Pak Rudin ini meninggal karena penyakit misterius itu. Karena penyakitnya tidak pernah terdeteksi secara medis. Di sini Adit akhirnya ngerti kenapa ibunya selalu merahasiakan soal itu. Dan kenapa ibunya selalu ngelarang keras Adit untuk menginjakan kakinya di desa itu. Dan kenapa keluarganya lebih milih hidup miskin di kota, sedangkan di desa keluarganya memiliki banyak aset kekayaan. Satu hal lagi, soal pertemuan Adit dengan bapak-bapak petani itu, yang mana bapak petani itu berkali-kali mengatakan, bapakmu tidak menepati janjinya. Sekarang yang dimiliki bapakmu bukanlah milik kalian lagi. Akhirnya Adit ini ngerti maksud dari bapak-bapak tua itu, yang diyakini itu bukan manusia tapi sebangsa jin, yang mungkin jin tempat almarhum Pak Rudin melakukan pesugihan. Dan diyakini juga jin itulah yang ngebuat Adit ini tersesat, yang ternyata dia telah hilang selama 2 tahun. Benar-benar suatu kejadian yang aneh dan mengerikan apa yang dialami Adit ini, terutama saat dia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Oke lah, sampai di situ aja ceritanya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai di menit ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.